بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Azhari, ada Ustadz Gani, dua-duanya memang sohib kita yang mempunyai sudah berkali-kali membahas tanah Belang Padang. Tapi sampai saat ini saya lihat real di lapangan masih banyak atribut-atribut yang masih terpasang, belum apakah ini belum selesai. Kemudian menurut pengakuan dari berbagai broadcast, tanah itu sudah diakui bahwasanya tanah pemerintah, tanah wakaf dari Sultan Syahrir. Untuk itu kita mau dengar langsung dari Pak Azhari yang sangat sudah luar biasa memahami status tanah Belang Padang. Untuk itu kami minta sediaan Pak Ustadz Azhari untuk memberitahukan ke kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwa dari Gibraltar Dakwah Aceh. Kami sangat senang juga diundang lagi untuk kita diskusi bersama dengan Ustadz Gani. Walaupun sebelumnya semua materi terkait dengan Belang Padang itu sudah kita sampaikan secara lebih jelas, lebih komprehensif dalam beberapa podcast sebelumnya dengan Sago TV dan beberapa materi presentasi kita dengan beberapa pihak yang sudah kita lakukan selama ini. Namun karena saat ini isu Belang Padang itu sudah viral di tengah-tengah masyarakat, maka saya kira ini juga momentum bagi kita untuk memberikan penjelasan singkat mungkin ya Ustadz singkat, dan kita ingin Belang Padang ini nanti akan selesai. Mudah-mudahan ini akan ada dukungan dari semua pihak, yang karena dengan menyelesaikan Belang Padang ini akan menjadi amal jariah dari semua pihak. Karena tidak mungkin itu selesai begitu saja. Namun demikian, masalah Belang Padang ini sepertinya tidak rumit Pak Iwa, tidak rumit. Karena permasalahan Belang Padang ini kan ada dua lembaga pemerintah yang mencatat. Yang pertama itu pemerintah pusat, itu mengakui bahwa tanah Belang Padang itu adalah tanah negara, sehingga itu dicatat di Inventaris Kekayaan Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, sehingga tercatatlah di sana bahwa itu aset negara yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, pemerintah Aceh juga punya dokumen yang lengkap, sehingga pemerintah Aceh juga mencatat Belang Padang itu sebagai aset pemerintah Aceh, dan itu sudah dicatat dalam inventaris kartu IKD, inventaris kekayaan daerah pemerintah Aceh. Nah, satu objek aset ini dicatat oleh dua lembaga pemerintah. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita selesaikan. Kenapa saya yakin ini tidak rumit? Karena dalam kenyataan selama ini sudah pernah itu kasus antara TNI dengan Kabupaten Magelang
itu diselesaikan secara arif oleh pemerintah pusat. Itu terjadi di September 2022, di mana waktu itu dikoordinir oleh Menko Polhukam Pak Mahfud. Itu hadir Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian hadir juga Panglima ABRI Pak Andika waktu itu, kemudian hadir juga Pak Mendagri Pak Tito. Jadi di sana mereka sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan aset. Artinya secara teknis ini bisa selesai. Apalagi ini dua lembaga antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Tentunya kenapa ini menjadi menarik lagi? Setelah kita mendapat tugas ke Leiden University di Perpustakaan Leiden, kita mendapat satu dokumen yang menyatakan bahwa Belang Padang itu adalah tanah kerajaan Aceh, tanah Raja Aceh, bukan tanah negara. Tanah negara itu ada buku Van Langen yang dikeluarkan di tahun 1888. Di buku itu disebutkan itu tanah dari kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh, yang diwakafkan ke Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi diwakafkan itu pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, kemudian diwakafkan ke Masjid Raya Baitur Rahman, yang waktu itu imamnya adalah Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Jadi yang diwakafkan itu ada dua lokasi. Pertama Belang Padang yang luasnya lebih kurang 8,9 hektar, kemudian Belang Punge. Dari dua objek ini, satu objek itu sudah clear, sudah selesai, sudah ada sertifikat wakafnya. Itu Belang Punge, itu sudah dimiliki oleh Masjid Raya Baitur Rahman. Sedangkan Belang Padang, karena tadi ada persyaratan dua pihak, ini belum selesai. Jadi artinya buku Van Langen ini sangat konsisten dan sangat valid memberikan penjelasan bahwa itu bukan tanah negara dan tidak pernah dikuasai oleh Genil atau tentara Belanda. Sehingga itu betul-betul tanah Sultan Aceh yang diwakafkan. Nanti mungkin pengertian wakaf, bagaimana hukum wakaf itu Ustadz akan menyampaikan ya. Kita ketahui wakaf itu tidak bisa dipindah tangankan dengan hukum apapun gitu. Oleh karenanya kita mengharapkan kedua pihak untuk bisa segera menyelesaikan, karena kalau dari IKN itu secara administrasi bisa dikeluarkan kembali, dari IKD juga secara administrasi dikeluarkan kembali, kita kembalikan ke Masjid Raya sebagai tanah wakaf. Disinilah kita melihat dengan adanya momentum pendapat dari para 9 praksi di rapat paripurna beberapa waktu yang lalu, di mana semua praksi DPR yang ini kan representatif dari rakyat Aceh. Jadi itu semuanya memintakan kepada para pihak untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena kalau berlarut-larut, saya kira itu akan berdampak yang tidak positif nantinya. Oleh karenanya, saya kira ini harapan kita, mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini kita akan cari solusinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Azhari yang telah memberikan masukan dari kita, pencerahan. Nah, di sini memang sebenarnya sudah mengkerucut masalah Belang Padang. Cuman saja tinggal kita mengeksekusi. Ini mungkin Pak Ustadz Ghanisa yang lebih paham bagaimana cara cepat, tuntas, dan tidak ada instansi yang disakiti dan tidak ada yang dirugikan. Itu kita coba minta pendapat dari senior kita nih, Pak Haji Ghanisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Kita selalu bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan berselawat pada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saya kira dalam analisa dan pandangan saya hari ini, sebenarnya jilid 1 masalah Belang Padang kita sudah selesaikan dulu kan, tadi sudah disampaikan Pak Azhari. Mungkin ini masuk jilid kedua ya, bagaimana solusi cepat
ya yang memang tidak menyinggung, ya, mengganggu hak martabat marwah seseorang, ya mungkin kita bisa masuk hari ini di dalam task force, ya bagaimana sistem penyelesaiannya. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa dari Pak Hadari, ya itu di samping ditulis oleh Valangen orang Belanda, ya tahun 1888 dalam bukunya. Kemudian juga Pak Hadari memperkuat hasil Leiden dengan peta blad, ya 310 1906, ya ini merupakan wakaf pemberian dari Sultan Aceh dulu. Itu sudah dan sekarang sudah viral kemana-mana. Kita sering kalau ada orang-orang di sini di Banda Aceh, orang daerah tanya bagaimana Belang Padang. Dalam proses kan itu kita jawab, mudah-mudahan didoakan supaya ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama. Ini satu masalah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hadari, semua praksi ini memberikan sebuah apresiasi kita kepada semua praksi DPRA pada tanggal 15 dan 16 Juli yang lalu. Ini sudah menyatakan bahwa itu adalah tanah wakaf Masjid Raya, merupakan wakaf dari Sultan Aceh dulu. Ini saya kira sesuatu yang sangat mengembirakan, nanti memperkuat apa yang selama ini diviralkan di media-media sosial, ya. Ini sudah sangat Nah, dengan demikian mungkin sekarang ini bagaimana kita masuk di dalam ruang-ruang yang sudah dibuka ini, ya, kita tim atau siapapun, ya, pegiat wakaf, ya ini bisa kita masuk dan bisa langsung kita mendekati, ya, solusi yang terbaik ini saya kira. Tambah lagi tadi LHP dari BPK, ya. BPK itu tanggal 2 Mei 2024. Ya, ini juga sudah sangat mendukung. 15 Juli 2020 itu juga sangat mendukung hasil BPK ini, ya. 89.802 meter luas itu, 8,9 hektar, hampir 10 hektar Belang Padang itu. Tulis dalam LHP BPK itu, ya, dibuat beberapa media sosial. Jadi ini saya kira sudah sangat mendekati. Bagaimana kita sekarang masuk? Solusinya saya kira begini. Yang pertama, kita juga harus komitmen, ya, mendukung, memberi edukasi kepada nazir wakaf, ya, Masjid Raya, ya, Yayasan Baitur Rahman Peduli Umat, ya. Jadi kita coba mengedukasi kembali nazir wakaf Baitur Rahman Peduli Umat ini untuk sesegera mungkin mendaftarkan aset wakaf ini di PPIW, di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, itu KUA Baitur Rahman, dan mereka sudah siap. Tadi juga di ruang itu sudah jumpa saya dengan KUA, kapan kita duduk dan kita mendaftarkan. Paling kurang Pak KUA minta dulu data-data, biodata, berapa luas, ya, batas dan sebagainya, biodata nazir dan sebagainya, untuk bisa di-float dalam draft akta pengganti akta ikrar wakaf. Itu satu harus kita edukasi kembali. Yang kedua, kalau ini sudah ada dokumen, kita juga dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh juga akan melengkapi persyaratan untuk kita usulkan kepada Badan Wakaf Pusat, di pusat dalam waktu segera, karena mereka ini sudah menagih sebenarnya. Mana suratnya dari BWI Aceh? Kita belum menerima surat dari BWI Aceh untuk bisa kita bantu inisiasi pada tingkat pusat. Itu yang kedua mungkin, ya. Kemudian karena ini DPR sudah sepakat beberapa fraksi, semua fraksinya
bahwa itu wakaf, kita perlu ada silaturahim saya kira untuk meminta dukungan rekomnya. Ya, jangan hanya ngomong, tapi kita bagaimana kita minta sama ketua pimpinan DPR supaya bisa mengeluarkan rekom atas nama bersama semua fraksi bahwa itu adalah tanah wakaf. Kemudian setelah itu kita bisa dengan Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur Aceh, bagaimana nanti kita inisiasi ya bagaimana ini supaya ini sudah ada titik temu nampaknya. Apalagi beberapa pertemuan Pangdam tadi kau juga ngomong pernah diikuti pertemuan dengan Panglima sudah mengatakan ini wakaf Masjid Raya. Jadi sudah dibayar distribusinya. Pajaknya, apa pajak atau apa sedikit ke Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi ini kita kan sudah sangat mengkerucut ini sebenarnya. Tinggal kita hanya bagaimana mendekati sekarang supaya ini bisa selesai. Kalau bisa juga kita minta dukungan Wali Nanggro. Satu lagi di bidang adat, ya di bidang apa namanya yang mengawal adat di Provinsi Aceh ini. Kalau memungkinkan, kita juga akan ke sana. Ini saya kira beberapa task force-nya ya segera harus kita lakukan, dan kita juga nanti minta pemerintah Aceh lewat Dinas Syariat Islam juga bisa ada partisipan lah, jangan diam ya. Ini sudah sangat mengkerucut. Dan kemarin ada satu acara di sini, ada jumpa orang yang bagaimana ditanya juga oleh publik, oleh masyarakat ke saya, katanya jadi ini dengan pula untuk sekedar kita ini kalau enggak pada era ini diselesaikan, saya kira enggak bisa lagi nanti. Jadi saya kira ini sudah sangat mengkerucut. Kita harus sedikit bekerja ekstra ya, bagaimana kita menggiring edukasi nazir supaya ini bisa mendaftarkan sebagai alat bukti, dan nanti bisa BPN bisa mengukur kembali belang padang itu untuk disertifikasi. Oh, nanti ada saran masyarakat lewat saya. Boleh, apakah boleh nanti Pak Pangdam Iskandar Muda dengan perangkatnya menguasai kembali? Saya kira bisa saja musyawarah nanti. Ada berita acara serah terima dulu ke Masjid Raya, ke Nazir, nanti baru duduk kembali. Minta dilola, nanti buat perjanjian kerja. Apa nanti hasilnya 60-40 ya. Masjid, Nazir dan sebagainya, pengelola itu terserah nanti. Saya kira bisa saja itu. Ya dengan ada perjanjian kerja di antara dua pihak. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sudah cukup jelas ini Ustaz. Iya. Beberapa paparan dari Pak Azhari, kemudian solusi dari Pak Ustaz ini. Yang pertama edukasi ke Nazir Wakaf agar bisa segera membuat usulan. Kemudian kalau sudah ada surat dari Nazir diserahkan ke Dewan Dakwah. Nanti Dewan Dakwah akan meneruskan ke pusat BWI di pusat. Kemudian Badan Wakaf, maksudnya Badan Wakaf. Badan Wakaf. Kemudian setelah itu ini yang paling perlu Pak, kita harus segera menghadap ke pemerintah, ke DPR atau ke Gubernur untuk menindaklanjuti. Kita kan sebagai pegiat wakaf kita di sini memang pegiat wakaf. Bagaimana pemerintah supaya bisa segera menangani tanah tersebut. Gitu, ya. Saya kira itu intinya seperti itu. Atau mungkin tambahan. Saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Gani tadi, kita sekarang lebih banyak membahas bagaimana solusi solusi. Jadi salah satunya adalah perlu kita dorong pemerintah maupun ini untuk segera mereka melakukan komunikasi antara pemerintah Aceh dengan pihak TNI atau Pangdam sendiri. Karena secara personal baik Pak Panda maupun Pak Gubernur itu mereka saya kira sudah sangat paham dan sudah lebih sudah welcome kalau kita lihat. Malah Pak Iwa ketika
Pak PJ itu masih sebelumnya Pak Ahmad Marzuki, ketika saya pulang dari Leiden, kemudian saya lapor ke beliau bahwa Pak, ternyata setelah kita ke Leiden mendapat informasi data yang valid bahwa ini tanah wakaf dari Sultan. Apa respon beliau? Ini yang saya ingin sampaikan di forum ini adalah respon beliau, Pak Jari, kalau itu tanah wakaf segera selesaikan. Kita tidak mau ambil resiko dosa kita kalau nggak selesaikan itu. Saya kira beliau adalah juga dulu seorang pangdam. Artinya ketika isu wakaf ini kita jadikan sebagai topik daripada penyelesaian Belang Padang, saya kira tidak ada yang seperti Pak Iwa katakan, tidak ada yang dirugikan di sini. Dirugikan. Kita ingin kembalikan status Belang Padang itu sesuai dengan ikrar dari Sultan Aceh gitu, Sultan Aceh ke Masjid Raya. Kemudian pelaksanaannya, pengelolaannya terserah nanti Nazir Baitur Rahman. Nggak mungkin pun Nazir itu akan mengelola ya, pasti diserahkan kepada pihak yang berpengalaman lah, profesi, yang berpengalaman. Oleh karenanya saya sepakat dengan sampaikan Ustadz tadi, mungkin pemerintah Aceh kita harapkan dapat segera membentuk task force karena kesibukan pemerintah Aceh sekarang menyambut PON dan sebagainya. Kalau ada task force, apalagi nanti dilibatkan pihak eksternal tentunya ini bisa segera kita laksanakan, sehingga edukasi kepada para pihak itu tadi bisa kita lakukan oleh task force ini gitu. Nah, jadi dengan adanya amanah diberikan oleh Pak Gubernur kepada task force, tentunya task force bisa bergerak secara lebih efektif karena pemerintah semua sekarang fokuskan ke PON ini. PON ya, jadi PON. Jadi dengan ada task force mungkin ada yang punya waktu dengan melibatkan para pihak yang berkait seperti Badan Wakaf, Ustaz Gani, mungkin kami sendiri gitu. Ini tentunya bisa kita segera realisasikan. Mungkin itu tanggapan ini. Ya, baik, terima kasih Pak Zari. Berarti dengan demikian kita akan follow up. Kita atur lagi waktu, akan kita temui DPR. Setelah DPR baru ke Gubernur mungkin ya? Atau Gubernur dulu atau ke DPR dulu? Ya, bisa dua-dua. Mana yang mungkin? Supaya ini babak kedua Pak ya? Beneran kedua. Jilid kedua. Mudah-mudahan jilidnya jangan sampai banyak jilidnya. Mudah dieksekusi. Dan semuanya pun tidak ada mudah dieksekusi tanpa disakiti. Jadi sebagai kata kunci akhir saya kira seperti disampaikan Pak Zari, kan kita kembali kepada legalitas hukum wakaf ya. Jadi yang pertama la yuba'u ya, tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian la yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Dan la yurasu, tidak boleh diwariskan. Dan tidak boleh juga tanah wakaf itu diagunkan di bank ya. Itu begitu legalitas, kedudukan, status hukum wakaf dari aspek syariah. Saya kira begitu sebagai yang terakhir. Mudah-mudahan Allah memberi jalan terbaik, termudah, dan bisa kita selesaikan, dan semua yang sekarang ini menguasai atau diberi kesadaran hati oleh Allah bisa menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, untuk itu kita akan sudahkan bincang-bincang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini adalah kegiatan task force, salah satu task force pegiat wakaf. Jadi siapa timnya terserah nanti siapa yang berkompeten. Apa kita diundang lagi? Dan jelas kita akan mengetuk hati-hati pemerintah, mengetuk hati-hati yang merasa butuh. Mudah-mudahan diijabah Allah. Amin. Akhir kalam yang saya katakan, saya dari Gibraltar Dakwah Aceh mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وقد أشرت لنعت من أوصافه تحل